Nah, buku tajwid itu banyak ya. Buku tajwid itu banyak sekali. Ana bawakan, ana contohkan sederhana ya. Yang khusus membahas wakob dan ibtida aja itu lebih dari 110 kitab. Itu yang membahas khusus wakob dan ibtida. Adapun yang pertama kali menulis tentang buku tajwid itu adalah Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Beliau wafat tahun 325 Hijriah. 325 Hijriah. Nah, itu beliau orang pertama yang menulis kaidah tajwid. Berarti ulama abad ketiga. Ya. Dan berkembang sampai sekarang. Ya. Kalau buku ini yang kita akan pelajari, Matan Al-Jazari, ini di abad keberapa? Abad ke-7 ya. Di abad ke-7 dan 8 yang akan kita pelajari. Dan Al-Imam Ibnu Jazari, beliau seorang ulama yang disepakati oleh mayoritas ulama juga sebagai muhakkik ya. Orang yang betul-betul ahli di bidang tajwid. Bukti sederhananya, beliau di usia belasan ya sudah menguasai qiraah. Di usia belasan. 13, 14 tahun tuh udah menguasai periwayatan bacaan. Dan 17 tahun tuh sudah bisa ngarang kitab. Sini 17 tahun baru bisa apa? Kita ya bukan antum juga, ana juga sama. Kita sekarang usia 17 tahun. Ibnu Jazari dulu usia 17 tahun sudah bisa nulis kitab dan ada sampai sekarang. At-Tamhid ya. Kita dulu pernah pelajari itu bersama Syekh Hisham. At-Tamhid fi ilmi tajwid. Itu bagus. Ya. Buku yang membahas tentang tajwid dasar. Itu beliau tulis di usia berapa? 17 tahun. Itu menunjukkan keahlian beliau ya. Dan kalau kita lihat di sejarahnya singkatnya ya, 2 tahun sebelum beliau lahir itu orang tuanya itu berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan anak saleh. Nah, di sini ada faidah ya. Ada faidah penting. Di sini ada jadwal nelpon, Ustaz. Ada. Setiap kali antum nelpon atau dijenguk oleh orang tua atau pulang ya, itu selalu ingatkan kepada orang tua agar orang tua mendoakan kita. Walaupun otomatis itu orang tua pasti mendoakan kebaikan kita. Cuman kalau diingatkan atau dipinta, itu orang tua akan lebih senang hati. Mah, Pak, Bi, Mi, doakan saya. Itu setiap kali nelpon sebelum antum minta uang gitu. Kan biasanya santri kalau nelpon itu apa? Wah, itu bakal habis itu. Atau pengen apa? Coba kali-kali kalau nelpon itu gitu, doakan. Dan kabarkan hal-hal yang positif. Jangan, Bi, tahu nggak ini nih Ma'had itu bla bla bla, jangan. Ya. Kabarkan hal-hal yang positif. Bi, Mi, alhamdulillah saya di sini betah. Alhamdulillah saya belajar di sini banyak dapat manfaat, banyak dapat ilmu. Doakan saya. Bahkan kalau bisa, barangkali Umi dan Abi ingin mendengarkan bacaan saya, bacakan walaupun seayat 2 ayat. Itu luar biasa tuh orang tua. Bisa-bisa nangis tuh orang tua digituin sama Anda. Coba. Nah, doa dari orang tua itu mustajab ya. Nah,
orang tua Al-Imam Ibnu Jazari pun demikian. Mendoakan ingin diberikan anak yang saleh. Dan Allah kabulkan dengan dilahirkannya Al-Imam Ibnu Jazari menjadi seorang ulama yang sampai sekarang diakui, ya, dijadikan rujukan utama dalam permasalahan tajwid. Bahkan baik tajwid dasar sampai level tingkat tinggi itu rujukannya Al-Imam Ibnu Jazari. Ini menunjukkan keberkahan ilmu. Ya. Taib. Ya, kita langsung masuk di bab mukadimah ya. Ini masih kuat yang mendengarkannya? Ini sengaja ini talib hanya pegang yang bahasa Arabin saja ya. Hanya pegang matannya saja supaya antum menulis. Supaya antum nyatat faedah-faedahnya atau terjemah yang diperlukannya. Baru nanti kalau sudah dapat, antum bisa ketika murojaah menggunakan terjemah bahasa Indonesia. Kalau dari sekarang dikasih yang terjemah bahasa Indonesia, nanti ustadznya nerangin, antum fokus di buku aja. Gitu. Atau bahkan, udahlah, nggak merhatiin juga ini ada terjemahnya ini. Nggak boleh kayak gitu ya. Taib, kita mulai ya dari bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Itu mukadimah dari Al-Imam Ibnu Jazari. Baik, kita lihat yaqulu raji, berkatalah seorang yang berharap, afi rabbin sami'i, ampunan Rob yang maha mendengar. Di sini ana nggak akan menjelaskan ya, yaqulu itu fi'il mudhari marfu dan sebagainya ya. Itu dari sisi bahasa Arab. Dan syarah Jazariyah ini ya, atau penjelasan dari matan Jazariyah ini ada yang singkat, mulai dari puluhan halaman, bahkan ada yang 1000 halaman. Jadi nanti suatu saat kalau antum sudah dewasa, sudah punya bekal bahasa Arab, baca tuh yang 1000 halaman. Nanti dijelasin akar kata ini apa, itu detail. Itu nanti pengembangan. Sementara kalau untuk dasar itu kita hindari yang mutawalat, yang panjang itu kita hindari dulu. Berkata orang yang berharap ampunan dari Allah yang maha mendengar. Siapa yang berkata? Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Nama beliau ada ya di belakang nih, di banner itu ada nama lengkap beliau. Dan tadi sedikit koreksi ya, nama guru saya bukan Abdul Karim Al-Jazari, Al-Jazairi. Jazair gitu. Itu Jazair bukan Jazari. Taib. Apa yang beliau katakan? Apa yang Al-Imam Ibnu Jazari katakan? Yang pertama, beliau mengatakan alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
yaitu Nabi Muhammad, kemudian keluarganya, sahabatnya, dan mukri Al-Quran beserta orang-orang yang mencintai Al-Quran. Sini ada faidah, kata para ulama, seorang yang ingin memulai perkataan atau membuat tulisan, jangan tinggalkan 3 perkara dasar. Basmalah, hamdalah, sholawat. Sebagian ulama bahkan menambahkan syahadat. Kalau kita mau memulai perkataan yang baik, awali dengan itu. Basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian apa? Syahadat. Itu agar kita ingin berkah. Di sini Al-Imam Ibnul Jazari memuji kepada Allah, ya. Kemudian bersolawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mendoakan, ya, maksudnya beliau mendoakan, karena solawat dari kita kepada Nabi itu mendoakan artinya. Kita mendoakan Nabi. Beliau mendoakan bersalawat kepada Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya. Di sini ada kata mukri'il Qur'an. Mukri'il Qur'an arti dasarnya muallimil Qur'an. Pengajar Al-Qur'an. Ya. Kenapa beliau menyebutkan pengajar Qur'an? Ya, sebagai bentuk pengagungan bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu mulia. Kenapa beliau di sini tidak disebutkan pelajar? Karena biasanya otomatis orang yang mengajar itu sebelumnya pernah belajar. Kecuali pengajar yang tiba-tiba jadi pengajar, ya. Kebanyakan pengajar itu sebelumnya belajar. Bahkan di sini beliau menyebutkan orang yang cinta terhadap Al-Qur'an. Orang yang cinta terhadap Al-Qur'an ini termasuk juga pelajar dan sebagainya. Ya. Di sini doa yang penulis sampaikan, doa-doa kebaikan, ya, buat Nabi kita, buat keluarganya, sahabatnya, kemudian mukri Quran. Mukri itu kalau istilah sekarang itu lebih, atau mukri'il Quran sekarang itu istilah dipakai untuk pengajar Quran dengan standar tertentu. Jadi kalau dikatakan mukri itu sudah ada standar yang dia kuasai, ya. Simpelnya mukri itu yang menguasai semua periwayatan bacaan, kemudian dia mendapatkan izin dari gurunya untuk mengajar. Dan di sini ada faidah, asal dari mengajar itu izin dari guru. Asal dari mengajar itu apa? Diizinkan oleh guru untuk mengajar. Dan kalau kita diminta mengajar oleh guru kita, diminta atau ditawarkan, kita terima. Nah, mukri itu menguasai periwayatan bacaan dan gurunya mengizinkan dia untuk mengajar. Kalau istilahnya ukuran seorang guru itu ada pentazkiyah, ada yang merekomendasikan. Bukan tiba-tiba jadi guru gitu loh. Tapi ada yang merekomendasikan, dan yang merekomendasikan adalah gurunya. Karena gurunya tahu kemampuannya itu seperti apa. Itu mukri. Tapi bukan berarti seorang yang kemampuannya biasa-biasa, belum menguasai semuanya, kemudian dia mengajar di pelosok tadi, ya, bahkan mengajarinya hanya iqra, tidak dapat kemuliaan, tetap dapat kemuliaan. Karena hadisnya umum, orang yang belajar dan mengajar. Hanya, kenapa istilah mukri oleh para ulama, salah satunya yang membuat standar mukri itu harus seperti tadi, harus menguasai, itu Syekh Ali Ad-Doba. Beliau rahimahullah dulunya ketua ikatan ahli Al-Quran di Mesir. Nah, beliau membuat standar itu, seorang mukri itu harus menguasai dan diizinkan. Kenapa harus ada standar itu? Agar tidak banyak orang yang ngaku-ngaku gitu. Belum layak ngaku-ngaku gitu. Adapun siapapun yang mengajari Al-Quran, baik mahir atau tidak, itu dapat pahala. Cuman kalau dia mengklaim dirinya seorang ahli,
ya harus ada standar. Ya. Dan kita ini betapapun kita mencapai tertentu, ya belajar itu nggak ada hentinya. Ya. Al-Imam Ibnu Jazari pernah menyebutkan ada seorang yang membacakan kepada gurunya itu khatam nyampe 1000 kali. Jadi konsepnya gini ya, kalau kita setoran kepada seseorang, kalau sudah khatam bukan berarti udahan. Terus selama ada waktu, ada kesempatan, kemudian guru kita masih mengizinkan kita baca. Ya. Satu riwayat, gurunya nggak punya lagi riwayat yang lain, nggak apa-apa, diulang aja terus hafs. Ya. Dan ingat, innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah itu nggak bosan ngasih pahala. Kalianlah yang terkadang sampai bosan beramal. Ya. Jadi walaupun hanya hafs saja, selama guru kita mau mendengarkan, bacakan. Saat saya mau setoran lagi. Dan seorang guru nggak boleh bosan ketika muridnya terus menghatamkan. Ya. Taib, itu istilah mukri. Ini masih pada kuat. Taib, kita selesaikan bab mukadimah ini ya. Kemudian kata beliau wa ba'du, dan setelahnya, yakni setelah beliau membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, inna hadhihi muqaddimah. Buku ini hanyalah sebatas pengantar. Jadi kata beliau, ini manzumah ini adalah apa? Pengantar, bukan puncak. Ya. Jadi jangan dikira udah khatam Jazari, hafal, udah setor matan Jazari sekali duduk, udah khatam Quran belum. Belajar Quran itu khatamnya ya selama selama kita masih hidup itu bacain Al-Quran. Fima ala qarihi ayya'lama. Yang mukadimah ini kepada orang yang membaca Al-Quran itu harus mengetahuinya. Jadi orang yang ingin membaca Al-Quran yang baik dan benar itu harus mengetahui, mempelajari mukadimah ini. Ini tawaran dari penulis. Kalau orang ingin membaca Al-Quran yang baik dan benar, pelajari ini. Ya. Bahkan beliau tekankan lagi, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu. Karenanya wajib bagi mereka, yakni bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, muhattam itu wajib ya. Penekanan dari kata wajib. Qabla syuru', sebelum memulai ya, sebelum memulai membaca Al-Quran itu hendaknya pertama-tama mereka mengetahui makharijul hurufi was sifat, tempat keluar huruf dan sifat. Coba lihat, perhatikan ya. Liyalfidhu bi absahil lughati, agar mereka mampu mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih. Ini ada faedah sederhana ya. Tujuan dari belajar tajwid ini untuk melafalkan agar fasih dalam pelafalan. Ini tujuan, agar fasih dalam pelafalan. Jadi gini, kalau teori itu ketahui aja, itu wawasan. Tapi kalau praktik, nah itu yang jadi tujuan. Maksudnya tujuan dalam belajar. Dalam belajar tajwid ini, tujuan dasarnya atau tujuan jangka dekatnya itu ingin fasih. Bukan sekedar tahu ini tempat keluarnya dari sini. Bukan itu. Jadi kita belajar matan Jazariyah, terus ditanya, makhraj ini dari mana? Kita bisa menyebutkan, bahkan menyebutkan matannya. Tapi pas praktik, nggak bisa. Nah itu salah berarti. Karena yang Ibnu Jazari inginkan, setelah orang mempelajari matan ini fasih gitu loh. Ya. Jadi setelah mengetahui teori, diharapkan jadi fasih.
Dan fasih itu nanti di bab tajwid ada pembahasan ya. Dengan latihan dengan guru sering talaki gitu. Misalkan kita matan jazari ya. Ya, matan jazari yang 100 bait lebih ini sampai hafal nomor baitnya dan sebagainya. Tapi pengucapan huruf nggak pernah praktikan, baca Quran nggak pernah praktikan, nggak akan bisa. Gitu maksud ilmu jazari itu. Teori ini sekedar diketahui aja. Adapun yang pokoknya itu praktik. Ya, dan praktik itu nggak bisa tanpa guru tuh nggak bisa. Ya, praktik tanpa guru tuh nggak bisa. Dan akan banyak salahnya. Taib, jadi pelajari makhraj dan sifat. Nanti detailnya ya, insya Allah pas kita bahas makhraj dan sifat. Kemudian muharririt tajwid. Hendaknya juga kita muharrir. Muharrir itu orang yang mempraktikkan. Orang yang mengaplikasikan hukum-hukum yang berkaitan dengan tajwid. Artinya apa? Dalam tajwid itu nggak cukup huruf saja. Kita bisa fasohah pengucapan huruf. Tapi dalam baca Al-Quran itu ada hukum yang lain. Ada panjang pendek, ada gunnah. Nah itu sempurnakan juga. Bukan hanya fasohah di huruf. Jadi di sini udah dapat dua faidah kita. Sempurnakan huruf, sempurnakan hukum-hukum. Apakah cukup? Tidak. Wal mawakif. Ketahui juga tentang tata cara berhenti dan memulai. Dan ini ada ilmu tersendiri. Waqaf dan ibtidai. Bahkan makna yang tersembunyi dari Ibnu Jazari agar kita harus mengetahui waqaf itu artinya apa? Ibnu Jazari ingin kalau baca Al-Quran itu perhatikan makna gitu loh. Bukan hanya fokus di pengucapan huruf, hukum bukan. Perhatikan makna. Karena orang nggak mungkin tahu di mana berhenti, kapan memulai kalau tidak tahu makna. Jadi Ibnu Jazari mengajak kita supaya memperhatikan makna juga. Dan wamal ladzi rusima fil masahifi, apa-apa yang ditulis di mushaf. Nah, Ibnu Jazari juga menganjurkan agar kita perhatian kepada tulisan. Karena tulisan Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi, sudah ada dari sananya. Nggak bisa kita rubah. Kadang kita nggak perhatian terhadap tulisan. Makanya termasuk hal yang baik, kita sebagai penghafal ini sering latihan nulis. Sering latihan nulis. Baik melihat mushaf atau diimlakan oleh guru kita. Kita hafal surah Al-Fatihah, tapi kalau ditulis belum tentu bisa. Dan yang beliau inginkan di pembahasan tulisan di sini di Matan Al-Jazari tidak semua bab. Karena ilmu rasm juga ilmu terpisah. Kalau kita ingin mempelajari ilmu rasm, ada kitabnya Maurid Al-Dham'an. Jumlahnya 450 bait. Lebih banyak dari Matan Jazari. Ya. Yang Ibnu Jazari ingin sampaikan di sini adalah min kulli maqtu', tulisan yang terpisah, wa mausul lin biha, dan yang bersambung. Nanti ada babnya ya, tulisan terputus dan tersambung. Kemudian wata'i untha lam takun tuktabiha, tulisan tak taknis itu jangan sampai atau tidak boleh ditulis dengan tak marbutoh. Jadi Ibnu Jazari di sini untuk terkait ilmu tulisan itu hanya membawakan 2 bab, walaupun aslinya 3. 2 bab yaitu maktu mausul, kemudian bab ta dan bab dod. Ya. Nah, itu yang ingin Ibnu Jazari sampaikan. Jadi singkatnya Ibnu Jazari itu menganjurkan kepada kita kalau ingin bacaan bagus, perhatikan huruf, baik makhraj maupun apa? Sifat. Yang kedua, perhatikan hukum. Hukum ini meliputi mad, gunnah, ya. Yang ketiga, perhatikan apa? Waqaf dan ibtida. Yang ketiga, perhatikan tulisan. Ini simple.
yang beliau ingin jelaskan di sini. Tentu tajwid itu nggak cukup itu, masih luas. Hanya di sini paling tidak itu. Makanya kita suatu saat ya nih antum semua baik ikhwan maupun akhwat, kalau mengajari Al-Quran, terutama yang dasar, jangan langsung muluk-muluk. Yang penting bisa mengucapkan huruf dulu, bisa merangkai kata dulu. Setelah itu huruf nggak tertukar, panjang pendek nggak tertukar, gunnah nggak tertukar, itu dulu aja udah. Itu dasarnya. Makanya di matan Tuhfatul Atfal ya, itu nggak dibahas makharijul huruf. Dibahas itu mad, gunnah, seputaran itu. Karena untuk orang yang pemula itu cukup seperti itu. Ya. Baik, itu sekilas ya di bab muqaddimah ini. Karena waktu juga udah agak larut. Semoga faedahnya tidak tidak samar ya. Ana persingkat tadi dari penjelasan agar mudah dipahami. Ya. Tapi Ana kira cukup ya, insyaallah. Besok mulai lagi jam 7:30 ya. 7:30 insyaallah. Nanti yang tadi disampaikan di murojaah ya. Besok Ana tanya sebelum dimulai kajian. Tanya faidah-faidah yang sekarang disampaikan. Dan ingat, al-mudzakarah atau murojaah itu adalah hayatul ilm. Hidupnya ilmu, kekalnya ilmu itu dengan murojaah. Kalau kita belajar dengan seorang guru, pas belajar, Masya Allah ngerti, faham. Terus nggak diulang lagi pasti lupa itu. Makanya adanya mudzakarah. Kalau mudzakarah itu bisa dengan teman. Tadi yang disampaikan itu apa ya? Ini maksudnya apa? Saling tanya jawab. Atau suatu saat mudzakarah atau murojaahnya dengan mengajarkan seperti ini. Dengan mengajarkan seperti ini ilmu terulang. Dan dengan seperti itu ilmu akan terus hidup. Artinya ilmu akan terus melekat pada kita. Ya. Tapi demikian ya yang bisa disampaikan untuk sesi pertama ini di bab muqaddimah ini. Dan fokus kita yang paling mungkin kita raih adalah di bab huruf dan hukum-hukum. Adapun bab waqaf dan bab rosem itu panjang pembahasannya. Nanti seperti bab waqaf, bab rosem, Ana akan berikan kunci-kuncinya aja. Karena kalau dijelaskan detail itu akan panjang sekali. Simpelnya gini, bab waqaf itu butuh ilmu lain. Kata para ulama, orang itu nggak akan mungkin faham bab waqaf kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti qiraat. Itu nggak akan bisa bab waqaf. Makanya untuk pemula bab waqaf itu nanti kaidah dasarnya aja. Kemudian kita mengacu kepada tanda di mushaf. Dan tentu yang dimaksud mushaf ini mushaf yang sudah ditashih oleh para ulama. Nggak semua mushaf. Jadi nanti kita akan lebih banyak fokus di huruf dan hukum-hukum. Yang dengannya mudah-mudahan waktu kita yang tidak lama ini bisa kita dapat ambil faidah. Tapi kayaknya nggak ada soal jawab ya. Yang ada soal jawab mungkin ditunda dulu untuk besok ya. Nah, Ana paham ya, daurah itu melelahkan. Jangankan daurah seperti ini, majelis sama aja yang kita hanya mendengarkan gitu, nggak mencatat itu lelah. Apalagi ini, apalagi tadi Ana mengatakan akan ditanya besok. Bisa-bisa nggak bisa tidur antum malam hari ini. Ada waktu murojaah, pada subuh kan kosong ya, tuh antum bisa murojaah yang materi-materi ini. Jadi diharapkan bisa dapat banyak faedah ya. Tapi dari anak cukup sekian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.